Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dalam renungan harian pada pekan kedua masa biasa, Jumat 19 Januari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Mari kita mengawali renungan pagi kita dari channel Suara Sabda Pagi dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan cinta-Mu bagi kami yang selalu kami alami di setiap hari. Panggillah kami selalu untuk mengikuti Engkau, dan jadikanlah kami pewarta sabda-Mu yang tangguh dan tanggap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada Suara Sabda pagi ini, saya ambil dari kedua bacaan suci harian, yakni dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21 dan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19 yang akan membingkai seluruh isi renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, tema renungan dari channel Suara Sabda pagi ini saya beri judul Yesus kaderisasi kepemimpinan sejak awal tampil berkarya. Kaderisasi kepemimpinan adalah salah satu hal penting dalam dunia kepemimpinan, baik dalam lingkup masyarakat atau pemerintahan maupun dalam lingkup gereja. Karena pentingnya kaderisasi, maka baik di lingkup pemerintahan atau masyarakat maupun di lingkup gereja, sering dilakukan studi atau seminar-seminar yang bertajuk atau bertemakan kepemimpinan dan kaderisasi. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, tentang kaderisasi kepemimpinan bukanlah hal baru dan baru terjadi dalam dunia zaman ini. Tetapi kaderisasi kepemimpinan itu sudah dimulai sejak masa hidup Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil Markus yang kita dengar dan yang akan kita renungkan hari ini mengisahkan kepada kita bahwa Yesus ketika mulai tampil di hadapan publik atau orang banyak, ia langsung memilih orang-orang yang disebutnya rasul untuk hidup dan ada bersama dia, serta mempersiapkan mereka sebagai calon-calon pemimpin atau kader-kader yang akan menggantikannya dalam meneruskan karya pewartaan kerajaan Allah di tengah dunia bila tiba waktunya ia kembali kepada Bapanya. Hal itu jelas terungkap dalam kisah panggilan rasul-rasul dalam Injil Markus hari ini. Dikatakan bahwa pada suatu hari, dengan tidak menyebut kapan harinya, Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan menetapkan 12 orang untuk menyertai dia.
dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yesus juga tidak sekedar memanggil dan langsung mengutus ke-12 orang itu, melainkan orang-orang itu pertama-tama harus ada bersama dia dan untuk menyertai dia. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, ada bersama dan menyertai dia di sini dengan tujuan agar mereka dapat belajar dari dia bagaimana cara memberitakan Injil atau kerajaan Allah, serta menerima dari dia kuasa mengusir setan. Bagi Yesus, hal ini perlu agar ke-12 orang itu menjadi kader-kader pemimpin yang betul-betul dipersiapkan supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang matang, tangguh, tanggap, dan militan untuk memberitakan Injil dan dalam menghadapi aneka tantangan yang akan dihadapi baik yang datang dari manusia maupun dari setan-setan yang senantiasa dengan caranya akan menggagalkan karya pewartaan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, adapun ke-12 orang yang dipilih itu adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Dan menariknya, Yakobus dan Yohanes diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Dan rasul-rasul yang lain yang dipilih adalah Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Mereka adalah kader-kader Yesus. Namun yang lebih menarik adalah salah satu dari ke-12 orang rasul itu, yakni Yudas Iskariot, boleh dibilang rasul yang selalu ada bersama, tapi kemudian mengkhianati Yesus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus adalah guru dan pemimpin yang berbeda dengan Raja Saul, yang juga adalah pemimpin dan raja yang dikisahkan dalam kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21. Saul adalah raja dan pemimpin yang tidak ingin kepemimpinannya diambil alih oleh orang lain, yakni Daud. Pemimpin yang tidak mau disaingi oleh orang lain atau oleh bawahannya, yang merupakan pilihan Allah yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikannya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari dengan Saul dari kisah selanjutnya? Saul menaruh benci kepada Daud dan berusaha membunuhnya. Walaupun Daud melakukan hal baik di mata Saul, tapi karena tidak ingin kepemimpinan diambil alih oleh Daud, maka ia mengajak sebanyak 3.000 orang untuk bersama dia mencari Daud dan membunuhnya. Bayangkan. Namun sayang, hal itu dihalangi Tuhan Allah sendiri. Mengapa? Karena Daud adalah calon pemimpin yang merupakan kader atau pilihan Allah yang dipenuhi semangat, kasih dan pengampunan. Dan bukan seperti Saul, seorang raja yang diurapi Allah, tapi hatinya penuh arogansi, yang ingin tetap berkuasa dan penuh dengan sikap benci dan dendam, yang akhirnya harus menerima Daud menjadi pemimpin karena sikap cinta Daud yang tidak rela mengotori dirinya dengan darah dalam mengambil alih kepemimpinan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, sebagai pengikut Yesus dan orang Kristiani, kita semua dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi kader-kader pemimpin dalam segala tingkatan atau level kepemimpinan, baik di lingkup masyarakat maupun lingkup gereja. Maka apa yang perlu kita belajar dari Yesus? Bapak Ibu saudara-saudari, hendaknya kita menjadi pemimpin dalam level apapun, baik di masyarakat dan gereja. Kita perlu memiliki hati yang rendah hati,
hati yang siap mengalih overkan kepemimpinan dengan rela dan tidak melihat kepemimpinan itu sebagai kesempatan untuk berkuasa dan tetap mempertahankan kekuasaan. Sebab menjadi pemimpin dan kepemimpinan adalah sebuah kepercayaan, bukan hak milik kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memanggil kami. Semoga kami menjadi murid-murid Yesus, mampu menjadi berkat bagi sesama kami dalam tugas dan kepercayaan apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.